Sosok orang terdekat yang menggunakan ilmu hitam untuk menghancurkan kamu justru sekarang ini hidupnya dan juga keluarganya yang mengalami kehancuran. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya, seseorang ya yang terdekat dengan kamu dan mengirimkan ilmu hitam kepada kamu, menggunakan ilmu hitamnya untuk menghancurkan kamu, justru malah sekarang dirinya dan juga keluarganya yang mengalami kehancuran. Nah, kok bisa seperti itu, Mas? Yuk kita lihat ya dari kartu tarot yang ada di depan teman-teman semuanya. Dan video ini bersifat mengabarkan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan takut dengan serangan-serangan magic yang memang ditujukan kepada diri kamu. Jadi tema kita di beberapa hari terakhir belakangan ini memang berkenaan dengan magic dan juga beberapa ilmu hitam yang memang juga dikirimkan oleh seseorang. Dan bagi teman-teman yang mau berkonsultasi, apabila teman-teman merasa terkena magic ilmu hitam dalam usahanya atau dalam sisi personal, bisa langsung WhatsApp dan konsultasi ke saya secara gratis melalui WhatsApp yang nanti akan saya sampaikan di akhir video ini. Kita lihat di kartu yang pertama. Posisi kamu tanpa kamu sadari itu semakin membuat emosi. Ini merupakan hal yang saya rasa juga harus dipahami juga. Semakin membuat emosi seseorang ini. Karena apa? Ya memang dalam kondisi yang ada saat ini, yang terjadi adalah orang-orang yang menzolimi kamu, orang-orang yang sampai mengirimkan ilmu hitam kepada diri kamu ini merasa nggak puas gitu loh. Merasa nggak senang dengan beberapa hal, merasa nggak senang dengan beberapa situasi yang terjadi. Artinya memang dalam kondisi yang muncul, dalam kondisi yang terjadi saat ini adalah dia berada dalam posisi yang merasakan beberapa hal yang tidak bahagia ketika melihat keberhasilan, kesuksesan yang ada dalam diri kamu. Dan ini memang menggambarkan situasi yang saya rasa juga selaras gitu loh, nyata terjadi pada apa yang ada di dalam diri kamu saat ini. Karena memang kalau bisa kita sampaikan kepada panjenengan-panjenengan semua, memang orang-orang ini berada dalam kondisi yang sedang mengalami tekanan. Orang ini sedang mengalami beberapa masalah-masalah yang sedang terjadi pada dirinya gitu loh. Jadi ya kalau bisa kita sampaikan dalam posisi saat ini, memang dia dalam situasi yang nggak seneng gitu loh. Ketika kamu senang, dia itu susah. Tapi ketika kamu susah, dia itu senangnya minta ampun. Jadi the temperance ini menggambarkan. Kartu temperance ini menggambarkan posisi di mana dia itu panas, dia itu nggak suka, nggak rela. Ketika melihat kebahagiaan-kebahagiaan yang terus muncul, melihat kebahagiaan-kebahagiaan yang terus terjadi. Sehingga posisinya adalah memang dia pun juga ngerasain gitu loh. Ada beberapa hal, ada beberapa situasi yang saya rasa juga dia pun juga ngerasa ada beberapa hal yang tidak bagus. Ada beberapa hal yang tidak positif gitu loh. Jadi emang kalau bisa kita sampaikan saat ini, kamu juga harusnya bisa untuk lebih mensyukuri bahwasanya memang ada beberapa situasi-situasi yang dia pun juga sedang kebingungan. Ketika kamu mendapatkan kebahagiaan, hidupnya malah bingung. Ketika kamu dapat keceriaan, hidupnya malah panas. Jadi memang serba salah juga dengan posisi dia saat ini gitu loh. Karena apa? Karena posisi dia itu sudah dipenuhi dengan kebencian. Dan agak nyeseknya lagi adalah orang ini adalah orang yang memang berada dalam posisi satu keluarga dengan kamu. Jadi emang situasi yang terjadi adalah ketika dia berada dalam satu situasi keluarga dengan kamu, ya maka bisa dikatakan ya kamu juga harus hati-hati. Kamu juga harus waspada gitu loh. Dengan beberapa hal, dengan beberapa situasi-situasi yang muncul. Karena kalau kamu tidak waspada, ya maka tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak baik yang akan terjadi pada diri kamu saat ini. Jadi di sini pun kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan, harus bisa untuk lebih berhati-hati juga gitu loh. Dengan beberapa fase, dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan saat ini. Dan di sisi yang lainnya, saat ini juga memang kalau dikatakan terkena karma mungkin belum sepenuhnya dia ini terkena karma.
Karena dia juga masih ngerasain kehidupan yang oke-oke aja. Dia masih ngerasain kehidupan yang aman-aman saja. Jadi kalau dikatakan karma, ya memang dia belum terkena karma lah istilahnya. Karena posisinya adalah dia pun juga merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang seharusnya dia pun juga sedang dalam kondisi yang tertekan gitu loh. Dalam kondisi yang sedang mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Jadi memang dalam situasi saat ini yang terjadi adalah dia pun juga dalam kondisi yang sedang merasakan adanya masalah demi masalah yang terus terjadi di dalam dirinya, usahanya, pekerjaannya, dan juga dalam beberapa hal yang lainnya. Dia benar-benar ngerasain ada masalah. Dan kemudian di dalam keluarganya ada yang sakit-sakitan. Di dalam keluarganya itu ada yang sakit-sakitan. Jadi kalau bisa kita katakan saat ini, dia pun juga saat ini sedang dalam kondisi yang bingung gitu loh. Karena emang di dalam keluarganya sedang ngerasain ada orang yang sakit-sakitan. Ada pihak yang sakit-sakitan gitu loh. Dan dia pun juga akan habis uang di situ. Sehingga kalau bisa kita katakan, dia pun juga sebenarnya secara sisi personal sedang bingung gitu loh. Kenapa sih kok bisa masalah ini terus ada di dalam dirinya? Kenapa sih kok bisa masalah-masalahnya terus terjadi pada kehidupannya? Sehingga apa? Dia pun juga sudah mulai ngerasain tuh adanya kebingungan yang terjadi. Kenapa uang dia akan habis di situ? Warganya yang sakit itu akan menghabiskan banyak uang. Dan dia sedang mumet nih dengan kondisi keuangan dia yang serba terbatas. Kenapa saya katakan serba terbatas? Ya untuk keperluan hariannya dia sudah banyak. Ditambah lagi dengan situasi yang saat ini mengakibatkan kondisi yang dia mengalami keluarga yang sakit. Ya maka otomatis ini juga nanti akan memberikan satu fase, akan memberikan satu keadaan yang dimana dia pun juga akan bingung gitu loh. Akan bingung dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini. Jadi memang bisa diasumsikan dan juga bisa dikatakan saat ini dia pun juga sedang mengalami keadaan-keadaan yang sedang tidak aman dan juga sedang berada dalam posisi yang sedang tidak baik-baik saja. Ekonominya berantakan, posisinya juga sedang kacau, dan dia juga tinggal nunggu waktu aja untuk merasakan adanya kehancuran yang terjadi pada kehidupan dia. Tapi sampai dengan untuk hari ini ya dia masih bisa kuat lah ya, dia masih bisa kuat untuk menjaga situasi-situasi yang ada dan juga menjaga situasi yang terjadi pada diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi saat ini adalah kamu juga seharusnya bisa untuk lebih mensyukuri. Kenapa saya katakan kamu harus bisa untuk lebih mensyukuri? Karena ya biar bagaimanapun juga posisi kamu pun juga masih aman terkendali. Jadi ya tidak perlu ada beberapa hal yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Jadi memang kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Diningrat Rahayu Sakudumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.